Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fahri Alhabib Asyari dari program studi PGSD. Dan pada video kali ini saya akan membahas sebuah kasus mengenai pengaruh penggunaan gadget terhadap konsentrasi belajar pada peserta didik. Nah, kasus ini itu saya ambil dari dua sumber, teman-teman. Yang pertama itu dari kompas.com yang berjudul "Ingatkan Bijak Pakai Gadget". Menko PMK itu mengingatkan bahwa jangan sampai anak scrolling terus, yang terbit pada 19 Mei 2025. Dan pada berita ini itu dijelaskan ya teman-teman ya, bahwa penggunaan gadget berlebihan, terutama kebiasaan scrolling media sosial tanpa batas, dapat mengganggu perkembangan anak, menurunkan konsentrasi belajar, dan juga mengurangi interaksi sosial pada anak karena sudah berfokus pada gadget tadi. Nah, sumber kedua itu saya ambil yang mengenai sekolah yang menerapkan pembatasan penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah. Nah, kebijakan ini itu sangat bagus sekali teman-teman, karena siswa itu jadi lebih fokus ke arah pembelajaran, dan juga siswa itu jadi lebih aktif berdiskusi dengan teman-temannya, dan juga lebih memperhatikan penjelasan dari gurunya. Nah, jadi kita bisa simpulkan ini bahwa kalau semisal penggunaan gadget itu dikurangi, itu akan memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran, kan gitu ya teman-teman ya. Jadi kedua berita ini sebenarnya saling berkaitan, karena yang pertama itu menjelaskan dampak penggunaan gadget yang berlebihan kan. Nah, sedangkan berita yang kedua itu menunjukkan bahwa ketika penggunaan gadget itu dibatasi di sekolah, konsentrasi belajar siswa itu jadi lebih baik. Jadi, kedua sumber ini tuh saya pilih sebagai dasar analisis kasus pada tugas UAS kali ini, karena memang saling berhubungan dan juga menurut saya bagus untuk diteliti. Jadi, gejala yang muncul ya pada kasus tersebut itu yang pertama pastinya anak tuh jadi sulit berkonsentrasi pada saat pembelajaran. Nah, yang kedua, anak tuh jadi lebih tertarik membuka media sosial ya teman-teman ya, atau main game daripada belajar. Yang ketiga, anak tuh jadi mudah terdistract gitu teman-teman. Yang keempat, yang pasti ya, siswa itu jadi lebih sering menunda tugas. Yang kelima, itu pastinya penurunan prestasi akademik pada siswa. Jadi yang nilainya bagus, itu bisa jadi nggak bagus karena penggunaan gadget yang berlebihan. Nah, kalau kita lihat dari faktornya nih, faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu pastinya ada faktor internal ya teman-teman ya. Jadi anak tuh pasti rendah kemampuan mengontrol diri itu rendah gitu teman-teman. Dan juga tinggi ke arah minat di media sosialnya gitu. Jadi dia tuh lebih tertarik ke arah media sosial gitu teman-teman. Yang kedua itu adalah faktor eksternal yang mungkin ya teman-teman ya, mungkin kurang pengawasan dari orang tuanya atau dari gurunya dalam penggunaan gadget itu akan membawa dampak negatif. Dan yang pasti kalau di faktor eksternal itu pasti lingkungan ya teman-teman ya. Kalau lingkungannya itu mengajarkan penggunaan gadget yang lama, anak-anak tuh jadi ikut teman-teman. Nah, kita masuk nih ke dampak nih teman-teman. Dampak internal. Yang pasti yang pertama itu dia jadi sulit untuk konsentrasi teman-teman. Yang pasti motivasi belajarnya berkurang dan dia tidak bisa mengatur waktu. Kalau dampak eksternalnya nih, yang pasti prestasi akademiknya menurun dan dia tuh jadi kurang interaksi teman-teman antara keluarga dan teman. Itu dia jadi kurang interaksi karena dia lebih banyak interaksi ke arah gadgetnya. Nah, sekarang saya mau analisis kasus ini dengan teori behavioristik. Jadi teori behavioristik itu kan perubahan perilaku ya teman-teman ya. Jadi kalau perilaku itu memberikan kesenangan, itu akan cenderung diulang. Nah, jadi kalau anak itu bermain gadget atau media sosial, anak tuh jadi memperoleh hiburan teman-teman. Jadi dia candu, jadi kecanduan karena dia dapat hiburan gitu. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Kalau semisal HP itu dibatasi, anak tuh jadi lebih fokus ke arah pembelajaran karena gangguan dari gadget itu berkurang. Nah, solusinya itu yang pertama, kita harus membatasi teman-teman. Batasi waktu penggunaan gadget untuk anak usia dini gitu ya, untuk anak SD itu kita harus batasi. Yang kedua, orang tua tuh harus mendampingi atau mengawasi penggunaan HP di rumah maupun di sekolah, itu harus diawasi. Yang ketiga, pastinya guru tuh harus bisa menciptakan pembelajaran yang menarik ya teman-teman ya, biar anak tuh pikirannya nggak ke gadget terus gitu. Nah, terus sekolah ini harus bisa membuat sebuah peraturan ya teman-teman ya, atau kebijakan yang membatasi handphone dalam pembelajaran. Dan kita sebagai guru itu harus bisa mendorong anak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya teman-teman ya, kayak membaca, olahraga, atau main-main gitu daripada main gadget gitu kan. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman ya, kalau semisal penggunaan gadget itu berlebihan, itu dapat menurunkan konsentrasi dan juga motivasi belajar pada peserta didik. Tapi kalau gadget itu diatur dengan baik atau dibatasi, itu akan menimbulkan dampak
berdampak positif karena anak itu jadi lebih fokus dalam pembelajaran dan juga bisa berkembang secara optimal. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!